kayak gue nonton sebuah video atau nonton ngelihat orang lah ya kan yang begitu keren ya kan Kayak gue ya. anjay ya Allah. Di sini gue kedatangan tamu lagi yang kemarin nih, Mas Diki ya. Yes. Oke. Mas Diki Andika ini yang kemarin sempat patah. Pejuang yang sempat patah ya. Tapi kemarin udah di lakban. Oh, udah dilakban oleh Mas. Wah. Jadi yang retak-retak. Nah, lakban udah disolatif lah, Pe. Iya. Tapi untung hatinya ini ya, buatan Indonesia. Tuhan ya. Buatan Tuhan ya. Iya, Jadi nggak gampang hancur. Kalau buatan Cina mungkin udah hancur. Kalau buatan Cina hancur harus ganti yang baru. Iya. Kita akan bahas masalah yang lagi viral ya. Masalah anjay ini loh. Boleh. Gue tertarik banget gitu karena gini. Gue pribadi gue nggak pernah menggunakan kata itu untuk judge atau menghina lah gitu loh Mas. Kalau lu sendiri nih pernah nggak sih lu menghina orang kayak lu kesel sama orang lu bilang anjay lu kayak gitu, pernah nggak? Sebenarnya apa ya anjay ya? Kalau gue pribadi sih ya, anjay itu cuman kata-kata lelucon. Kayak ibarat ngehe lu kan, anjay lu kan, gitu kan, jadi ketawa. Iya itu doang sih kalau gua. Iya, maksudnya gini loh, gua kan yang viral ini kan mengatakan bahwa anjay ini kan judge, kayak kita kayak ngejek orang lah, kayak anjing lu gitu kan. Padahal konotasinya sebenarnya kalau kita bilang anjay itu bukan hanya untuk menghina, maksudnya bukan di ranah penghinaan, tapi kayak ekspresi aja sih. Nah, jadi kayak kita, menurut gua sih ya, ini kayak gua nonton sebuah video atau nonton ngelihat orang lah ya kan yang begitu keren ya kan. Kayak gua ya. Anjay. Ya Allah. Jadi sebuah ekspektasi kayak anjir gile nih ya kan, wow keren banget gitu. Gue mengungkapkan itu dengan kata anjay nih orang gitu. Gue nggak pernah sih ngejudge orang kayak gue kesel nih sama orang anjay lu. Gue nggak pernah. Cuman kalau gue pribadi, kalau gue kesel sama orang, gue ya pasti anjing lu, gue gitu kan. Nah iya benar. Kalau menurut lu sendiri, lu pernah nggak sih menjudge orang atau ngatain orang itu pakai anjay lu dengan keadaan lu yang kesel sama itu orang gitu? Enggak sih, kalau gua enggak pernah. Apa sih anjay itu apa sih sebenarnya? Ya cuman kata-kata bocah nongkrong. Anjay itu cuman lelucon aja, Pe. Maksudnya kayak ekspresi aja. Kalau untuk ngejas orang ya ngapain gua bilang anjay lu gitu, enggak. Iya, padahal masih banyak bangsat ya kan. Lebih keren. Iya, anjing ya kan, Ngentot monyet, kamu. ngentot kamu ya kan. Sebenarnya ada kan. Iya. Makanya kan gue bingung nih yang dipermasalahkan tuh apa. Katanya kan generasi anak-anak zaman sekarang kan, terutama anak-anak kecil ya kan. Mereka tuh mengenal anjay gitu kan. Kayak anjay lu gitu kan. Padahal anak-anak kecil ini kalau untuk kasarnya untuk menghina temannya kan nggak harus anjay, Pak. Kalau waktu masih kecil ngehina temennya seumuran waktu kita kecil paling apa? Orang tua. Iya, ya kan kata-katain sama orang tua ya enggak? Itu udah paling banget tuh. Iya, udah paling emosi lah ya, bikin emosi tuh ya kan. Cuman yang gua tahu lah ya, karena kan gue juga suka lah sama anak-anak bocah, anak-anak kecil juga suka ngomong lah, maksudnya suka main sama mereka. Mereka kadang ngatain temennya itu nggak cuma kata anjay gitu loh. Justru kalau misalkan temennya ini misalkan ya waktu kemarin lah gue sempat ngeliat anak kecil main bola ya kan, ada skillnya yang lumayan gitu, dia ngegolin giring sendiri ya kan dari tengah sampai gol. Nah, temennya dibilang anjay, kayak salut gitu loh, kayak wih keren gitu loh. Cuman gue belum pernah nemuin kayak anak kecil nih ngejudge atau menghina temennya itu dengan kata anjay. Kebanyakan tolol lu kayak gitu ya kan, bego lu, itu kebanyakan seperti itu. Kenapa kok gue bingungnya, kenapa nggak yang diklaim tuh seperti itu, padahal konotasi makna dari omongannya itu yang udah jelas itu ya tolol, bego ya enggak, kayak gila lu, itu udah pasti lu orang gila kan. Begitu. Kalau anjay kan bener emang artinya anjing, cuman kan anjay ini kalau gua pribadi enggak juga sih, Pe. Anjay enggak dimasuk dengan kata anjing juga, tergantung sudut pandang
manusia masing-masing sih. Kadang orang nih lagi seneng bilang di zaman sekarang nih ya, Iya. di zaman sekarang nih ya, orang bilang seneng kayak salut sama temennya, kayak dia mengekspresikan diri dia, wah anjay ini keren banget nih, Iya. ya kan. Itu gue juga begitu. Kadang juga ada yang lagi kesel atau gimana, apa maksudnya, anjay banget nih, kenapa nih begini nih, kan gitu. Itu sebenarnya kalau kata gua cuman ekspresi aja sih, maksudnya spontanitas, karena di zaman sekarang anjay kepake pe. Iya, gue sih setuju. Oh, kalau itu. beda yang zaman kayak kita dulu. Iya. Kalau Kebanyakan zaman kita bego dulu lah, kan, ya iya kan, ya bego lah ya kata, ngehe, ya kan, itu Ngehe, juga kan. Iya, zaman dulu Kan? gue inget banget. Nah, Ngehe lu. itu gitu. sekarang di zaman sekarang kan pakainya anjay. Iya sih. Jadi ya itu sih sudah faktor gimana ya? Ya udah umum gitu maksudnya di zaman sekarang. Cuman gini loh, faktanya dia kan riset juga. Riset dia bertanya dengan pakar bahasa gitu. Dan Yonglex pun yang punya kata anjay, ya kan. Dia pun mengakui bahwa Anjay, iyo anjay anjay ya. Dia pun mengakui bahwa kata anjay ini mewakili, artinya itu mewakili kata anjing, cuman diperhalus. Tapi ya kan, gua belum pernah denger anjay ini untuk mengejudge atau mengatakan kasarnya pengungkapan kebencian gitu. Justru kebanyakan itu kayak wow keren, cuman singkatnya oh anjay ini orang kayak gitu. Karena anak zaman sekarang ngikutin pe, kebanyakan anak zaman sekarang tuh banyak yang ngikutin. Iya sih, Dia nggak pernah mengenal dirinya sendiri. kebanyakan ikutin Jadi ikutan tren, Iya. tren lagi keren nih anjay ikutin. Sekarang gitu anak zaman sekarang. Iya sih, kalau ya gue pikir lagi sih seperti itu. Cuman ini kan dampaknya kan ramai banget pak, Iya. ramai banget pak. Tapi Sampai KPI kan Iya. yang lu kirimin nih, gue sebenarnya jujur aja gue nggak tahu ya kan, jujur aja gue nggak tahu awal tuh, jujur gue nggak tahu kalau masalah anjay ini jadi masalah gitu, kata-kata anjay ini loh. Gue tahu dari lu waktu pas kemarin kita collab itu kan, kemarin kita obrol bersantai gitu kan di rute tenda ini kan, di ruang tenda. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu lu kirimin ini nih, Nah, gitu kasih loh. lihat. Nih bro, kelihatan nggak? Ini yang lu kirimin ke gua, ini gua baru tahu nih masalah gitu. Makanya gua kok kayak gini gitu loh. Maksud gua gini, kalau emang itu tidak mendidik atau ya benar sih, emang makna dari omongan itu adalah anjing, cuman diperhalus. Cuman yang gua tahu anak-anak kecil gitu kan, bahkan diri gue sendiri kalau ngelihat sesuatu yang keren barulah gue bilang anjay. Tapi kalau misalnya dalam keadaan gue kesel, itu gue nggak pernah gue bilang anjay ini orang, nggak pernah. Cuman jujur aja kalau gue pribadi langsung anjing lu gitu kan. Iya. Itu yang selalu gue pakai kalau gue kesel. Cuman kalau gue ngelihat sesuatu hal yang keren yang menurut gue itu bener, gue nggak bisa melakukan tapi ini orang bisa gitu loh, kayak sebuah pujian, sebuah kayak ungkapan, gue ngomong ini orang keren banget gitu lah, gue ungkapin dengan anjay ini orang bener-bener anjay kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih bukan permasalahan judge atau enggaknya, kayak gini deh, danco, lu kan orang Jawa ya kan, gue pun orang Jawa. Danco itu makna dari omongan, konotasi kata itu kan banyak hal gitu kan. Ada bisa penghinaan, ada bisa kayak pujian, ada bisa kata candaan, ya enggak? Kalau misalkan orang yang enggak kenal, danco lu itu bisa menjadi penghinaan. Tapi kalau orang kayak gua malu nih temen ya kan, danco kon nih kan, kayak sebuah guyonan gitu. Guyonan. Makanya gue bingung kenapa harus sebesar ini masalahnya, sampai KPI itu begitu. KPI gitu. sebenarnya nggak ada kasus lagi buat yang lain, jadi ngebahas yang nggak lebih penting aja. Danco itu kan sebenarnya juga tadinya dulunya itu tank, ngerti nggak lo tank? Apa namanya tank waktu zaman penjajahan dulu, tank belanja itu namanya janco. Tank Belanda. Iya, janco. Nah Gue itu baru tahu nih. Nah, nih gua kasih tahu, nah tank itu
dikenal waktu itu di Surabaya. Ketika ada tank itu, masyarakat itu bilang jancu, awas, re, jancu, teko cek, teko. Nah, sampai sekarang tuh bahasanya dipakai jancu. Gue jujur gue baru tahu sih sebagai Nah orang itu Jawa. makanya tenar lah sekarang jancu dibilangnya dengan kata kasar. Sebenarnya jancu itu dulu sejarahnya itu tuh tank itu namanya apa kalau nggak salah gitulah pokoknya. Dijancuk Nah gitulah pokoknya beda kalau kalian jancuk ya kan. Itu beda, udah diolah dirubah sampai sekarang sekarang. Yes, Dan dipakainya fleksibel menurut dia. Orang bilang jancu itu kasar, sebenarnya enggak. Itu tuh dulu tank waktu mau datangin ke perangin kita ke waktu di Waktu zaman penjajahan. ya Gue baru tahu ini nih. Gue baru tahu ini nih teman-teman, kalau danco itu awalnya itu dari ya sebutan tank lah ya. Tank itu emang namanya jancu, Pe. Oh. Tanknya itu namanya jancu. Tanknya namanya danco. Nah, ntar lu kalau gak percaya lu Oh, mungkin kayak ini ya. lagi deh. Kayak meriam yang ada di musim Fathahillah itu tuh. Itu kan namanya kalau nggak salah apa tuh? Yang berbentuk Kintil. berbentuk kelamin laki-laki itu kan. Iya, mungkin konotasi gitu. maksudnya seperti itu mungkin. Iya. Ya apa ya? Kalau anjay sekarang dipermasalahin itu sih bodoh, gue bilang bodoh karena ya apa ya? Anjay itu ya sekarang gimana ya, anak zaman sekarang kebanyakan ikutin yang lagi rame. Mungkin nanti lu top, lu tenar dengan lu kasih kata misalkan A ya, orang bakal ngikutin A karena banyak pengikut lu di belakang. Iya. Anak Sebagai zaman influencer lah. anak zaman sekarang tuh seperti itu, Pe. Iya benar. Jadi dia nggak bisa nemuin apa sih artinya sih ini itu dia nggak ngerti, Pe. Jadi ngikut aja udah, mana yang lagi rame nih zaman sekarang nih. Sono rame nih ngikut, sono rame gitu, Pe. Makanya nih kan lu kan di dunia entertain lah ya, lu kan kameramen di sebuah acara ya kan, sebuah apa sih kalau gua nggak salah tuh Eat and Travel kan, masih kan lu Masih. kameramen di Eat and Travel kan, Masih. sekarang yang diangkat di salah satu stasiun TV swasta itu kan. Masih. Nah lu pasti kan banyak dong pengalaman di situ ya kan. Pernah nggak sih lu menjudge orang atau mengatakan orang kayak lu sifatnya kebencian dengan kata dengan kata anjay? Gimana ya, gua kalau di rumah produksi tuh ya gua nggak pernah benci sih sama siapapun, mau dia bacotnya seperti apa sih. Enggak, maksudnya bukan hanya di rumah produksi, kayak di sosial lu lah, ke lingkungan lu gitu, kayak lu kesel sama orang nih, kayak pengungkapan kebencian tapi diwakilkan dengan kata anjay. Pernah nggak lu begitu? Enggak sih, Nggak pernah kan? paling kalau gua misalkan kesel nih malu gua bilang anjay lu, Pe, yang ada lu ketawa, Pe, yakin gua. Iya sih. Iya sih. Karena kan menurut gua keren gitu kan. Kayak wah lu nggak bisa kayak gue ya kan. Nah, lu bilang anjay kan, kalau gua itu. Iya, gak mungkin kalau gua mau ngomong sama siapa, masih bocah-bocah juga kan, anjay lu, nggak bakal dia marah karena memang anjay itu ya cuman kayak apa ya, kita kaget, maksudnya kita spontanitas aja sih Iya sih. kata itu. Cuman gini, kalau misalkan dari kan alibinya si pembesar edukasi anjay ini, alibinya kan kalau lu sama teman is okay, karena dia mengerti lu. Yang dia maksudkan kalau misalkan orang yang nggak dia kenal, kayak kita nggak kenal orang, misalkan kita nggak kenal si A nih, ya kan? Tahu kita WA anjay lu, logis nggak sih menurut lu akan seperti itu? Nggak masuk di akal aja Lu belum sih. kenal tapi lu langsung bilang weh anjay lu, Nggak masuk di akal. dengan konotasi dengan maksud sebuah rasa kebencian. Kecuali dia memang punya apa namanya, dendam pribadi. Tapi nggak logis Pak kalau misalkan dengan dia punya dendam pribadi dia ngomong kata anjay, nggak mungkin. Iya sih. Gue pribadi, gue orang bangsat lah ya kan. Iya.
Gue nggak pernah lu. Kelarin aja pusing-pusing amat ya. Gue nggak pernah mengatakan orang itu kayak intinya dasar gue kebencian dan mengatakan anjay lu. Gue nggak pernah. Sebenarnya bahasa anjay itu kan baru-baru ini aja sih, Pe. Iya, kayak itu kan yang ditenarkan lagunya Yonglex, ya kan? Yonglex. Iya. Anjay. Baru-baru ini aja. Sebenarnya baru-baru ini aja kata-kata anjay itu. Ya itu mah cuman pansos aja lah kalau kata gua mah. Iya sih, kalau gua bilang, gua jujur sih sebagai konten kreator, jujur aja ya, gua bikin video-video di YouTube. Jujur ya. Itu emang diary gua. Maksudnya YouTube gua kan diary, isinya apa yang gua mau, gua akan masukin. Entah itu kesedihan, entah itu kebahagiaan. Intinya ya terserah gua mau masukin ketika gua pengen, gua masukin walaupun itu kesedihan ataupun kebahagiaan gitu. Benar. Tapi jujur ya. Intinya lo ya, gue jadi YouTuber kreator cuman satu hal, Pak. Apa? Ya jelek. Bukan, Pak. Cari essence. Itu udah pasti. Gak mungkin enggak. Itu bohong, bullshit menurut gua. Lu main YouTube gak mau cari subscriber, gak mau cari viewer, itu bullshit, Bapak. Makanya kan kemarin lu bilang jangan tonton, jangan subscribe aja kan, gua kaget tuh ngapain kan. Kan gua jujur, Pe. Iya juga sih. Sekarang jadi diri sendiri tuh lebih penting sekarang. Iya sih, zaman sekarang tuh lu nih subscriber PA nih yang nonton lu tetap jadi diri lu sendiri, baru lu jadi smart people. Kalau lu masih ngikutin orang lain, lu bodoh. Gua setuju nih. Bener, Pe. Setuju, Pak. Anjay enggak? Anjay, pokoknya anjay pokoknya aluen. Keren bener. Gue setuju nih dengan pendapat lu yang ini. Karena sekarang tuh orang lain tuh gak enak. Iya, sekarang tuh banyak orang ngikutin gayanya orang lain, Pe. Maksud dengan gaya, dengan cara ini tuh kebanyakan orang ngikutin orang lain. Dia nggak pernah kenal apa yang diberi Tuhan kepada dia untuk dirinya sendiri. Itu Keren. bener. Tuh subscriber PA nonton. Keren. Kalau ngikutin orang lain lu. Keren. Gue lagi keren. Iyalah. Selama ini nggak sia-sia, Pak, ya lu gaul. Ya walaupun ada sedikit bucin lah, wajar karena ya namanya manusia punya hati, Pak. Nah, impossible banget kalau kita tuh nggak pakai hati dalam sebuah hubungan, ya kan? Benar. Iya. Kok hubungan Karena gue jujur, gue masih penasaran dengan kisah cinta lu nih, Pak. 7 tahun ini. Cuman gue gak mau bahas di sini. Anjay gak? Jangan sebut anjay, ntar pidana. Bisa-bisanya. Cuman gue gak mau bahas itu dulu, ya kan. Next time lagi gue akan bahas, ya kan. Gue mau bahas masalah yang viral ini gitu loh. Biar maksud gue, ya dia bagus sih, gue setuju dia mengedukasi apa arti anjay sebenarnya gitu kan. Cuman masalahnya kan jadi gede kayak gini. Nah, ketika gede kayak gini yang nanggepin banyak gitu kan, yang protes, yang apa ya kan, sampai media, sampai yang namanya TV swasta itu kayak mensensor lah kata anjay gitu kan, kayak ditutupi gitu kan. Ya benar sih edukasi, cuman kan akhirnya repot kayak gini. Yang mengedukasi biasa aja, Pak. Ya kan, kayak lepas tanggung jawab kan gitu. Gua kok nothing impossible lah, maksud gua bohong menurut gua kalau itu bukan teknik marketing dia buat naikin viewer ataupun subscriber, apalagi endorsan itu. Iya benar. Bullshit menurut gua sendiri pun gua berharap gitu. Sekarang lu main YouTube buat apa? Iya sih. Iya juga sih, Pak. Logis saya lah. Iya juga sih. Itu mah makanya cari duit aja, itu mah iseng. Anjay dipermasalahin. Iya. Sekarang nih Indonesia nih lebih banyak masalah daripada anjay, Pe. Apa yang lu permikirin anjay? Ya gue sih nggak mikir. Gue cuman tertarik aja ngebahas ini gitu loh, biar ya sahabat gue lebih smart lah, lebih menyadari bahwa mereka tuh menyebutkan kata anjay, jarang banget kata anjay ini untuk pengungkapan kebencian. Karena kebanyakan manusia ikutin rame, padahal tuh bodoh. Diikutin aja. Karena bodoh. Kita bodoh. Kita ikutin aja. Enggak, maksudnya
Dia nggak punya penyadaran diri, Pe. Ngikut aja udah arus yang rame. Iya sih. Itulah salah satu teknik marketing kalau gue bilang gitu kan. Ya lah, gara-gara anjay besok masuk penjara. Tungguin lu. Buset dah. Enggak lah, Pak. Dah. Banyak kok dari konten-konten kreator yang menentang itu karena emang konotasi atau makna yang sebenarnya emang benar anjing, cuman pengungkapannya, ekspresinya itu jarang banget. Mungkin hanya dari 100% mungkin 20 sampai 10% yang pengungkapannya itu kebencian. Kebanyakan itu ekspektasi yang wow, keren gitu loh. Pengungkapan pujian, kayak salut, kayak gitu sih kebanyakan gitu loh. Gua sendiri pun menggunakan kata anjay itu ya kalau misalnya gua ngelihat sebuah kejadian atau sebuah skill orang, kayak misalkan gua kan suka naik gunung ya kan, suka hobi ereking juga ya kan. Kalau gue ngeliat ereking yang bener-bener keren atau barang-barang apa orang yang pakai ini naik gunung ini keren, gue akan bilang anjay itu tas ya, anjay itu motor king. Itu hanya pengungkapan keren menurut gue loh, karena gue nggak pernah ngejudge orang ketika gue benci atau gue kesel Tapi pakai kata anjay. kadang gue bingung sebenarnya anjay itu apa sih? Kan saya udah jelaskan Pak dari tadi Pak. Oh. Bapak belum nonton. Berarti kalau misal Kan anjay nih, anjay itu anjing ya? Iya, anjay itu Anjing itu apa sih sebenarnya? hewan Pak, nggak bersalah apa-apa. Enggak, anjing, enggak maksudnya anjing Hewan itu biasa. diciptakan dari kata yang buat manusia kan. Iya. Dikotornya di mana, Pe? Kalau nih nanti nih. Kalau anjingnya gue ganti kata babi. Kotor gak? Kotor Pak. Karena binatang. Karena gini loh, pengetahuan. Kalau babinya gue ganti korek gimana? Enggak. Berarti anjaynya ganti korek aja. Kata anjay itu kan karena kata manusia aja, Pe. Iya, enggak. Pak. Tergantung sudut pandang aja. Iya sih, cuman kan dia berpikirnya kan kita sebagai manusia kok dikatakan anjing. Nah, anjay itu dari mana? Pertanyaan gue dari mana? Iya, kan gue udah jelaskan. Anjay, anjay ini kan dulu kan pertama kali yang gue ingat ya kan, itu lagunya Yonglex, A-E-J-A-Y, anjay ya kan. Dan kemarin gue Itu kan dari kata manusia. iya, cuman kemarin gua tonton video-video yang membahas itu emang benar. Pakar bahasa mengatakan bahwa anjay ini adalah kata anjing yang diperhalus. Cuman kan yang jadi perdebatan, anjay ini untuk judge atau sebuah kebencian, kayak ngatain orang ya kan pakai kata anjay. Sebenarnya buat gue tuh dari 100% itu hanya mungkin 10% sampai 20% ya mengatakan sebuah kekesalan atau kebencian itu dengan kata anjay. Selebihnya itu sebuah kata ekspektasi yang luar biasa, kayak wow keren ya kan, wow anjrit nih orang ya kan. Anjrit pun sebenarnya katanya Sama dari anjing juga, Iya, cuma diperhalus. diperhalus. Cuman lebih enaknya anjay ini dijadikan sebuah nama orang loh Pak. Itu di bagian daerah Jawa Barat itu banyak, terutama Tangerang itu banyak yang namanya anjay. Sekarang kamu bisa Anjay bayangin deh, lu ya sekarang gini nih, lu bayangin kalau misalkan temen lu yang namanya anjay terus lu mau ngomong anjay, gue takut masuk penjara nih. Lu mau ganti apa? Jay gitu, kalau nggak an ya kan nggak asik lah ya kan. Kayak lu nama lu kan Diki ya kan, terus gue manggil lu kalau misalkan cuma panggil Dik, oke lah. Berarti misalkan kalau anjay itu kotor, berarti ganti misalkan anjay itu diganti Diki. Nah, lu takut nih ditkapin Diki. Iya. Takut masuk penjara, sama aja dong. Bener nggak? Iya. Pada anjay itu ada orang yang bernama anjay, dan itu ya ada lah gitu kan. Ya biasa aja yang punya nama data, juga ya. Yang data yang gua tonton dari video-video masalah pembahasan anjay ini gitu. Makanya gua kayak nggak masuk aja sih menurut gua, kayak ini orang nggak ada bahan konten lain apa ya. Harus bahas yang kayak gitu kan, giliran rame kayak gini dia selon gitu loh, yang repot orang gitu loh. Buat gua hanya merepotkan orang lain gitu Pak. Kayak lu bikin api kebakaran terus yang madamin orang lain, lu santai di rumah kan bodoh kalau gua bilang. Ya itu mah manusianya juga sih yang bodoh itu. Kan gua kemarin pas lu kirimin itu gua sempet mikir,
apa bener bermasalah makanya kan gue tonton video-video masalah yang bersangkutan anjay ini gitu loh. Gue banyak sih tontonan video yang gue tonton dari Om Deddy Kobuzer, terus Densu ya kan, Densu Margo itu gue tonton sama pembahasan itu, terus dari yang punya katanya sendiri si Yonglex pun gue tonton sampai dia bikin konten 1 jam pak, ya kan, dia cuma ngomong itu nggak lebih dari 10 menit pak, masa pembahasan aja, selebihnya cuma anjay 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 anjay, selebihnya itu sampai 1 jam ke depan pak, anjay enggak Anjay. Ya apa di permasalahan sama anjay? Menurut gua keren. Iya. Ya sama aja kayak yang viral kemarin 2 jam kagak ngapa-ngapain. Kalau yang lain masih mending berbicara gitu loh. Itu si anjay. Iya, gua salut. Gua bilang gile kata gua nih anjay benar-benar. Ya sebenarnya nggak harus diperbesar-besarkan kan. Iya itu cuman ya itu mah ya lu tau lah. Ya menurut menurut lu ya lu kan di dunia entertainment. Jarang sekali dong orang dunia entertainment tuh mengatakan seperti itu. Iya lah tau lah. Kecuali emang ekspektasi yang dia anggap itu keren luar biasa, dia akan mengatakan anjay. Tidak dalam konotasi kebencian. Bener gak? Tuh yang gue mau bahas itu, menurut lu dalam pandangan media, kan lu di dunia media entertainment, lu sebagai kameramen berkecimpung di dunia kayak gitu. Kalau gua kan hanya YouTube konten kreator, YouTuber biasa Ya, keren tapi semangat terus. ya, gua kalau nggak semangat nggak hidup hidup itu perlu semangat pak. Kalau zaman sekarang apa itu PSBB, kita butuh makan. Iya sih. Itu yang gua juga cuman kan ya itu iya ya. Sebenarnya ada yang lebih penting juga sih daripada kata anjay kan. Kayak ya sekarang lu tahu lah lingkungan sekarang Indonesia tuh lagi gimana, ngapa lu bahas anjay kan nggak penting juga. Cuman kan dari Ali Bidah hanya memperbaiki diri pak, dia ingin menjadi yang lebih baik, tapi caranya kan banyak, nggak harus membahas itu pak, ya kan, dimulai dari diri sendiri pak, nggak harus seperti itu kalau menurut gue kan gitu. Kayak lu memperbaiki sikap lu, tata cara lu, itu sebuah perubahan yang baik, nggak harus lu debatkan masalah ini kan, begitu pak. Sekarang kan orang beda pola pikir orang zaman sekarang tuh beda. Iya Dia lebih banyak ikut-ikutan ya. enggak satu itu, kedua dia berkarya tapi dia minta iming-iming. Maksudnya dalam berkarya minta iming-iming apa nih? Ya sekarang lu gini, lu buat konten kayak gini nih, lu pasti lu minta subscribe atau minta jam tayang lu Oh banyak. jelas pak, saya orang jujur pak. Nah, gua Saya suka. tidak munafik. Benar. Saya tidak munafik pak. Nah, ini gua demen. Karena apa? Iya. Menurut gua gini loh. Gua lihat dari perkembangan YouTube itu sudah mengalihkan TV swasta. Gitu. Nah. Kebanyakan orang anak muda Iya. zaman sekarang itu Iya lebih suka nonton makanya YouTube. itu sekarang kayak begitu Gua sih beda tidak munafik ya, tidak memungkiri. Gue beda emang nih mengincar sama subscribe dan viewer gitu. Ya sama syukur-syukur zaman- ada endorse yang masuk kan Nah. begitu pak. sama zaman kita. Gua apa namanya, maksudnya gua skip ke belakang. Orang berkarya zaman dulu sama zaman sekarang beda, karena orang zaman dulu berkarya ya dia pakai hati, dia mau dapat duit kayak apa enggak ya bodo amat. Ya. Gue Iya kan? setuju. Bedanya sama sekarang, kita berkarya gini, tas, kita mengharapkan sesuatu Iya. nah ya kan. Iya, gue nggak munafik pak. Gue benar. Gue mengakui itu. Lah ya Gue itu tidak anjay munafik. sekarang Ya. Iya sih. Nah sekarang kayak zaman gimana ya, zaman sekarang kayak lu denger lagu lawas gitu kan, lu pernah bosen nggak denger lagu itu walaupun itu udah berapa puluh tahun? Enggak sih. Nggak pernah bosen kan? Karena dia berkarya karena dengan hatinya dia. Terserah lu mau denger lagu gua kagak, iya juga nggak masalah, bodo Karena itu amat. Pengungkapan jujur dia dengan diri dia, jujur. ekspresi perasaan. Nah itu beda sama sekarang. Gue salut. Orang dibuat-buat nih set biar dia dapat apa? Ini nih. Ini pak.
Saya juga sama. Saya tidak iya, sama, memungkiri. Pe. Saya tidak munafik Semua ya. orang butuh ini, waduh butuh, gue juga butuh. Tapi Cuman tidak ya, harus menuhankan lah. iya, Bener ini nggak? kebanyakan sekarang juga banyak kemenuhankan ini, Be. Kalau Ya. pribadi sih gue gak mau menuhankan. Cuman emang kalau jujur ya gue butuh, cuma tidak menuhankan gitu loh. Ya apa ya, anjay itu ya anjay pokoknya. Udah nggak ada yang dibahas lebih penting daripada anjay. Ngerokok Samsu enak. Ini arum jeram Pak. Tidak Samsu, ini arum jeram ya. Jadi yang mau mensupport arum jeram boleh masuk. Endorse nih, PA nih besok nih. Harum jeram. Karena saya tidak munafik Pak. Iya benar. Buat apa sih kita munafik? Benar. Mematikan diri sendiri. Kalau menurut gue ya kan. Benar. Itu lu jujur berarti tandanya. Ya, emang harus jujur Pak. Nah, ya udah. Gue gak bisa, gue harus munafik. Bukan karakter gue Pak. Betul. Tetap. Jadi sekarang anak zaman sekarang juga beda juga sama zaman gue dulu. Zaman sekarang anak kecil udah dikasih handphone. Iya. Benar. Zaman kita dulu kan pura-pura handphone. Bang petak umpet ya Pak ya. Nah, iya. Kalau ngemet mancing Pak. Ah. Iya kan? Keren banget Pak. Iya. Tradisional banget. Sekarang anak kecil-kecil jarang kan kenal mancing. Iya, benar. Banyak kan mabar Pak, mabar gitu Pak. Banyak sisi positif dan sisi negatifnya juga sih di zaman sekarang. Nah, sisi positifnya apa? Jadi apa yang ilmu, maksudnya kayak kita belajar soal matematika atau apa, kita sekarang bisa cari di Google ya. Google, di online. Beda zaman kita dulu, kita mau belajar, wah siapa nih di kelas kita yang paling pintar? Iya harus nyari orang gitu. Iya, misalkan lu nih, Pe ajarin gue dong, gitu. Beda kan zaman sekarang. Nah, sisi negatifnya dari perkembangan zaman ini, terlalu banyak anak dini yang nggak mengerti dengan dunia sekarang. Iya, Dia setuju. mengikuti apa yang katanya dan katanya. Yang lagi tren lah ya. Apalagi ini ibaratnya yang mengeluarkannya kan influencer atau public figure. Nah, ya. ibarat kata kayak lu ngefans banget nih sama siapa nih. Iya. Wah, kata si anu nih. Ini nih keren banget nih, iya kan? Pasti diikutin itu. Dan pasti diikutin anak zaman sekarang. Gitu, Pe. Makanya gue juga bingung lihat Indonesia nih seperti ini sekarang. Gue lebih bingung ditanya anak kecil timbang ditanya anak dewasa, Pe. Kenapa? Karena kalau ditanya anak dewasa nih, Mas Diki, misalkan kayak lu nih, Iya. gue Dik, Indonesia gimana sih? Gue bisa ngelucu ke lu. Gue maksudnya gue bisa ngasih Penjelasan lah penjelasan yang banyol ya. Iya. ke lu. Tapi Tapi masuk. kan pasti lu punya saringan Iya, nih. pasti masuk. Ah. Ada saringannya. Bedanya kalau gua ngomong ke anak kecil, kalau gua ngomongnya banyol, ini pasti dibawa sampai dia gede. Iya, iya. Gua paham. Gitu, Pe. Makanya ya zaman sekarang nih gitu. Kebanyakan anak zaman sekarang tuh ya apa sih, lambe turah. Iya. Apa sih? Itu, Pe. Itu bikin di Indonesia tuh sebel gua. Itu. Tapi kan nggak bisa lu merubah suatu kondisi perkembangan zaman Pak Iya sih. dengan sendiri lo. Lu butuh support yang banyak kan, seperti itu. Bukannya kita nasionalisme ya kan, gua ada ribet tuh. Rimpet nih. Ya cuman emang kenyataannya seperti itu. Kalau hanya cuma satu orang support untuk perubahan zaman lebih baik, itu is possible gitu. Susah lah ya, cuman itulah ya, pembahasannya seperti itulah ya kan. Jadi kan menurut lu pribadi nih, terakhir ya, kata anjay itu bermasalah nggak sih buat lu pribadi? Enggak, kalau menurut gua Enggak kan? Jadi enggak masalah enggak sebenarnya. bermasalah sih sebenarnya. Tergantung sudut pandangnya aja. Iya, maksudnya Kalau gini, bermasalah kalau kita
lawan bicara kita beda. Ibaratnya nadanya. Enggak masalah nadanya. Sekarang gini. Nih gua nih dengan gua umur sekarang. Gua ngobrol sama bokap lu kayak. Kalau gua pakai anjay lu. Iya. Nggak masuk. Enggak harus anjay lu kayak Enggak masuk kan? sih keren lu. Itu udah enggak masuk, Pak. Enggak masuk kan. Makanya tergantung situasi juga sih. Maksudnya tergantung si pola pikir. Kita ajak bicaranya kita aja. Siapa yang ajak? Apa yang kita ajak bicaranya aja. Siapa yang kita ajak bicara kan intinya seperti itu. Cuman kan anak kecil tidak mengerti. Iya, kalau untuk zaman sekarang sih anjay sih gua nggak masalah sih. Kayak gue pribadi ya. Gue banyak loh anak kecil yang hanya manggil gue kata panggilan doang gitu ya. Yang itu hanya panggilan yang sepantaran gue lah kasarnya kan. PA gitu kan. Banyak loh kayak PA gitu. Cuman ya karena gue mengerti dia anak kecil gitu loh. Gue tidak mengambil itu sebuah hinaan atau sebuah kata judge. Buat gue sih enggak. Cuman ya karena itu anak kecil gue paham gitu kan. Cuman yang gue sayangkan anak kecil yang misalnya tidak mengerti lu ngomong sama siapa sih kan gitu ya kan. Gue ini lebih tua daripada lu, harusnya lu pakai mas. Gue sih nggak masalah dia manggil gue PA enggak, cuman harusnya dia pakai mas ya kan, itu lebih enak. Nah anak zaman sekarang seperti itu Pe. Ya karena pergaulan Pak, makanya kan gue tidak mengambil hati seperti itu, tidak, karena gue mengerti. Sekarang kalau bisa gue ladenin anak kecil yang gila siapa Pak? Kan yang kakak anak-anakan siapa? Gue apa nih anak kecil ya kan gitu, yang nggak ada otak siapa ya kan gitu. Ya badut. Iya nggak? Iya. Yes. Ya, gitu. Gini pesan ini deh, pesan buat para penonton gue deh, subscriber gue, viewer gue, dari lu apa nih dengan menyangkut kata masalah anjay ini? Gua. Iya dong. Lu kan sebagai yang berkecimpung di dunia entertainment Pak, sebagai kameramen lu mengenal banyak figur-figur selebritis ya kan, artis ya kan, influencer yang terkenal. Lo kalau masih dengan opini orang, lo bakal begitu aja. Maksudnya jujurlah pada diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Iya. Sebenarnya kata rebel itu, rebel, ya itu kejujuran diri sendiri. Iya walaupun sedikit frontal sih menurut gua. Itu rebel. Orang Indonesia itu sekarang takut dengan jujur. Karena takut masuk penjara Pak. Makanya lu tetap rebel ya. Lu harus rebel, lu harus jujur sama diri sendiri. Nah, karena kan gue kesel sama orang ya kan, terus gue pakai bahasa yang rebel ya kan, di sosmed. Pak abis Pak gue di penjara Pak. Sekarang ada undang-undang ITE-nya Pak gitu loh. Tapi lu pernah nggak diajarin sama orang tuh lu? Ki, kamu nanti kalau udah gede, kamu harus tetap jujur. Iya sih. Benar nggak? Orang tua gue selalu mengatakan jadilah orang yang jujur. Karena jarang banget atau sedikit banget orang yang jujur. Nah, itu Indonesia yang dibutuhin, Pe. Lu harus tetap rebel ya. Lu jujur lu sama diri lu sendiri. Jangan ikutin orang lu. Tapi masuk penjara Pak. Gimana sih Pak? Aduh. Masa gue harus lebar terus gue masuk penjara, gak lucu dong. Tapi ya gak apa-apa, Pe. Keren itu, keren. Iya bener. Keren. Iya sih keren. Cuman kalau gue pribadi ya gue tetap rebel, cuma dari batasan. Gue tidak menuju ke seseorang Pak ya kan. Gue akan mengalibi itu ya kan. Tapi dengan bahasa gue yang rebel ya kan. Mungkin orang-orang terdekat gue mengerti dari bahasa gue di sosmed itu untuk tujuannya ke siapa. Tapi untuk yang lain tidak akan mengerti kan? Karena tidak menyebutkan merek Pak ya kan? Kalau saya menyebutkan merek saya habis di kerangkeng. Kelar lo. Kejap Indonesia sekarang. Aduh. Oke, cukup segini aja pembahasan gue masalah anjay sama Mas Diki Andika ini sebagai yang berkecimpung di public figure di entertainment, menjadi anggota kru kameramen di Eat and Travel. Itu tayangin di stasiun TV mana sih Pak? Itu kemarin 5 episode di Trans 7. Trans 7. Sekarang masih di situ kan?
Untuk sekarang sih masih, cuman belum ada info lagi kalau mau tayang. Oh. Jadi yang suka nonton Trans 7 dan pernah lihat Eat and Travel nih, kameramennya nih kayak gini Lu nih. harus rebel Lu lu. tau, rebel banget. Kalau nggak mau gua kalau lu nggak rebel, najis lu banci. Rebel aja udah jujur, udah itu. Intinya. Ada YouTube-nya kan, Pak ya? Ada. Eat and Travel juga kan? Eat and Travel Indonesia, subscribe ya. Di subscribe ya teman-teman, Eat and Travel Indonesia. Itu di YouTube-nya dia, di subscribe dan tonton sampai habis, komen dan like. Jangan kagak, Pak. Lu tidak membantu saya berarti kalian. Karena masih teman gua ini kameramennya. Gua dulu mempromosikan ya kan. Gua kan suka traveling, gua suka naik gunung ya kan, gua Iya, suka kemana-mana dan gua lu kasih sebuah pin itu. Iya. Itu gua selalu foto dan gua kasih kirim ke lu ya kan. Itu Keren, sebuah keren. support gua lah gitu loh. Nah. Makanya gua minta subscriber gua, penonton setia gua, viewer gua, tolong bantu support juga ya kan, karena yang namanya temen pasti saling support. Benar. Gitu. Majunya seorang teman tuh karena ada orang di belakangnya, itulah teman-temannya dia sendiri. Betul. Tidak lepas dari hal itu. Betul. Cuman kadang ada musuh dalam selimut, Pak. Itu Pakai yang linggis. itu yang bikin kesel ya kan. Ya, Oke, biasa sekian itu dari mah. gua untuk pembahasan masalah anjay ini. Ya anjay. Tetap pantengin channel gua terus. Yang ya. anjay. Ya anjay ya kan. Thank you. Dadah. Anjay.